Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan pembahasan soal uraian. Pada pembahasan soal uraian, kita akan membahas 5 indikator. Yang pertama, indikator bab perbandingan. Kedua, indikator bab aritmatika sosial. Yang ketiga, indikator bab garis dan sudut. Yang keempat, indikator bab segitiga, segi empat. Dan terakhir, indikator bab penyajian data. Jadi untuk semester 2 ini ada 5 bab, masing-masing soal untuk uraiannya ada 1 soal yang harus dikerja. Oke, kita masuk ke soal pertama, itu menyelesaikan masalah perbandingan. Kemudian yang kedua, kalian menyelesaikan bunga tunggal. Jadi aritmatika sosialnya hanya ditanya bunga tunggalnya. Yang ketiga, menghitung salah satu sudut. Untuk garis dan sudut, itu menghitung salah satu sudut menggunakan sifat sudut berpelurus dengan jumlah sudut dalam segitiga. Yang keempat, menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas segi empat. Dan terakhir, menyajikan data ya dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Inilah 5 indikator yang kita akan lihat bersama tipe soal masing-masing indikator. Perbandingan senilainya bentuknya seperti ini. Ini kategori mudah karena kalian diberikan 2 perbandingan, yaitu perbandingan uang yang dimiliki Andi dengan Chandra, yaitu 5:6. Nanti diketahui jumlahnya, kita diminta selisihnya ya. Selisih kalau Andi 5, C 6, berarti yang ditanya adalah C kurang A. Ini yang ditanya. Nah, seperti kita bahas pada pembahasan bab aritmatika perbandingan, ini kita bisa misalkan dengan variabel aja ya. Misalnya A 5:A per C itu 5:6, kita bisa tulis 5A berbanding 6A. Ya, ini kita tulis nilai jumlahnya. Nah, jumlahnya itu 5A tambah 6A sama dengan 66.000. Nah, sehingga 11A sama dengan 66.000. Dan terakhir A-nya sama dengan 66.000 dibagi 11, itu dapat 6.000. Nah, yang ditanya selisih antara uang Chandra dan uang si Andi. Chandranya 6A, Andinya 5A, sehingga kita dapatnya 1A. 1A itu 6.000 ya, jadi selisihnya juga 6.000 ya. Kesimpulannya selisihnya adalah 6.000. Oke, itu untuk soal yang pertama, masih kategori mudah. Kita lanjut ke soal yang kedua, menyelesaikan bunga tunggal. Nah, di sini dikatakan Om Hengki meminjam uang di bank sebesar 12 juta, persentase bunga 3% per bulan. Cukup tinggi ya. Kemudian apabila Om Hengki membayar pinjaman beserta bunganya, pinjaman beserta bunga dengan cara mengangsur selama 2 tahun, 2 tahun itu 24 bulan, angsuran per bulannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah bunga seperti ini atau angsuran, yang pertama kita harus cari dulu total pinjaman. Total pinjaman selama 24 bulan. Ya. Total pinjaman uang pokoknya itu 12 juta. Kemudian bunganya 3%, berarti 3/100 dikali 12 juta. Nah, kemudian dikali, karena ini dalam bulan, sedangkan dia meminjam 24 bulan, berarti dikali dengan 24. Sehingga ini menjadi 12 juta. Ya, ditambah 8 juta ya. Kalau kita ini 3 kali 12 itu 36, kali 24 itu 8.640.000 ya. 8.640.000. Kalau kita jumlah totalnya adalah 20.640.000. Nah, ini total pinjaman selama 24 bulan. Sekarang kalau angsuran per bulannya ya tinggal kita bagi 4. Angsuran per bulan ya kita bagi 4. 20.640.000 kalau kita bagi 24 dapatnya adalah 836.000. Nah, jadi si
Om Hengki itu harus membayar setiap bulannya 836.000. Nah, cukup besar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, menghitung salah satu sudut dalam segitiga dengan menggunakan sifat sudut berpelurus dan jumlah sudut dalamnya. Kita lihat saja permasalahannya. Oke, sudah diberikan gambarnya. Kita diminta menentukan nilai X atau sudutnya itu. Kalau diketahui beberapa sudut dalam segitiga. Di sini ada 2 segitiga sebenarnya. Ada beberapa langkah yang kita harus lakukan untuk mendapat nilai X. X ini bisa didapat manakala sudut yang ini didapat. Ya, harus 2 sudut diketahui, baru kita bisa mencari sudut yang ketiga. Nah, apakah sudut yang tanda tanya ini bisa diperoleh? Sekarang kita lihat dulu. 70 derajat, pelurusnya pasti 110. Kita lihat segitiga yang pertama, 110, 30 derajat, berarti di sini 40 derajat. Nah, ternyata ini berpelurus juga. 40 derajat, 100 derajat, maka di sini 40 derajat juga. 180 ya, 40 derajat. Kalau di sini 40 derajat, otomatis X kita dapat 40 tambah 70 tambah X itu 180. 40 derajat tambah 70 derajat tambah X derajat sama dengan 180. Tentu X derajatnya 180 kurangi 110. Hasilnya X derajat adalah 70. Ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang benar adalah 70 derajat. Nah, kita masuk ke soal nomor 4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas. Ya, ini ada gambar ya. Pak Tono memiliki tanah seperti tampak pada gambar di atas. Daerah yang diarsir, nah ini daerah yang di luar ini ditanami rumput dengan biaya 30.000 per meternya. Yang ditanya berapa total biaya yang diperlukan. Oke, melihat gambar seperti ini, kalau kita mencari luas yang diarsir, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah mencari luas totalnya dulu. Cari luas trapesium. Luas trapesium kita sudah ingat rumusnya adalah jumlah sisi sejajar. 75-nya tambah 10, 10, 25. Maka di sini menjadi 45. Bagi 2 kali tingginya. Tingginya ini 40. Nah, kalau kita hitung, ini bisa kita coret saja. 4-nya jadi 20. 120 dikali 20 jadinya 24, 0 ada 2, 2400. Itu luas total. Berikutnya, karena ada bagian yang tidak diarsir, kita kurangi dengan luas persegi panjang. Ya, persegi panjang ya, panjang. Luas persegi panjang tentu 25 panjang kali lebar, 25 kali 15. Nah, kalau kita hitung 25 kali 15 itu kita bisa bagi susun ya, 25, 15. Di sini 5, 1, 2, 5, 25. Berarti 375 ya. 375. Sehingga luas rumput tinggal kita kurangi. 2400 kita kurangi dengan 375. Nah, 400-nya dikurang 375 itu sudah cukup ya, berarti 2000, sisa 2025. Ini luas rumput. Biayanya tinggal kita kalikan. Biayanya tentu 2025 kita kalikan dengan 30.000. Ya, 30.000. Dapatnya bisa kita kalikan, misalnya 3 saja yang kita gunakan, 2025 kali 3 ya. Nah, 5 1 7 ya, 3 6 0 ya. Oke. Jadi dapatnya 6075. Nolnya yang belum dikalikan tidak ada 4, berarti. Oke. Jadi biaya totalnya adalah 60.750.000 rupiah. Jadi inilah biaya yang diperlukan untuk daerah yang diarsir. Jika daerah yang diarsir itu merupakan bagian yang ditanami rumput dari pekarangan Pak Tono. Oke, tidak terlalu susah juga untuk soal nomor 4. Yang penting kalian bisa
menyelesaikan yang pertama melihat kalau mencari luas yang diarsir kita bisa cari luas total dikurang dengan luas yang tidak diarsir, atau bisa juga bisa memotong-motong dengan menjadi bagian atau bangun datar yang dikenali cara cari luasnya. Bisa juga ini luas 1, luas 2, luas 3. Bisa nanti digabung baru kali 30.000 akan mendapatkan hasil yang sama. Dan terakhir, nah, ini terakhir menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Jadi kalian akan diberikan datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Kita diminta membuat diagram garis dan diagram batang. Oke, kita coba ini tampilkan. Nah, ini sudah ada diagram batangnya, ini diagram garisnya. Nah, idenya sama. Kalau misalnya ke atas, sebagian horizontalnya frekuensi, ke sininya nilai. Yang dapat 60, ya ini ya, yang dapat nilai 60 ada 6 orang sesuai. Yang dapat 70 ada 7 orang, yang dapat 80 ada 9 orang dan seterusnya. Begitu juga ini yang dapat 60 diisi titik, isi titik yang dapat 70 kemudian dihubungkan dengan garis. Ya, itulah pembahasan tentang soal uraian ya yang akan diteskan atau dijadikan soal ujian akhir semester. Selamat belajar, terima kasih sudah menyaksikan ya, semoga sukses untuk ujian akhir semesternya.